Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Destia Putri Cahyani dengan NIM 230021666, sesi 0197, mata kuliah manajemen humas. Dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD dan Ibu Dr. Merika Setiawati MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan public relation atau humas versus marketing, branding, dan advertising. Nah, terdapat istilah MPR dan CPR. MPR itu adalah marketing public relation, sedangkan CPR ini adalah corporate public relation. Nah, public relation mau tidak mau akan terpecah ke dalam MPR dan CPR. Nah, marketing public relation ini membentuk citra perusahaan, memperbaiki dan meningkatkan citra perusahaan, berdampak terhadap keputusan pembeli secara bisnis. Nah, berdasarkan penelitian, marketing public relation ini tidak begitu saja, tidak serta-merta mendorong keputusan pembelian, melainkan secara tidak langsung dilakukan melalui citra perusahaan. Nah, yang paling pertama menjadi sudut persoalan adalah seberapa baik citra perusahaan yang dibentuk atau seberapa bagus citra perusahaan itu sendiri. Nah, terdapat strategi untuk menguatkan dan memunculkan citra yang baik di mata publik kita yang diantisipasi oleh praktisi PR, merupakan jangan sampai terlanjur buruk citra di perusahaan tempat mereka bekerja. Karena jika citra perusahaan itu buruk, maka akan susah untuk mengembalikan citra perusahaan ke biasa. Nah, terdapat perbedaan antara MPR dan CPR atau marketing public relation dan corporate public relation. Nah, MPR itu merupakan marketing public relation, yang mana ini merupakan proses dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berbagai macam program yang mendorong nilai beli, minat beli, serta kepuasan konsumen. Sedangkan CPR itu merupakan corporate public relation, yang mana merupakan fungsi manajemen perusahaan dan tujuannya adalah untuk mendukung tujuan masyarakat. Jadi fokusnya bukan pada penjualan, melainkan pada korporat untuk mendukung tujuan masyarakat. Terdapat alat dan teknik public relation yang sering digunakan untuk menunjang marketing atau sasaran suatu bisnis, yang mana sering kita sebut sebagai komunikasi marketing atau MPR. Nah, praktisi PR atau praktisi kehumasan ini telah bekerja di bidang ini biasanya akan tergabung dalam definisi marketing. Nah, ini PR ini berorientasi pada marketing, dibentuk oleh satu divisi baru yang bernama komunikasi marketing. Banyak sekali pengelola marketing menerapkan public relation sebagai pendukung dari usaha promosinya dalam rangka marketing mix. Nah, marketing mix ini merupakan pembauran dari masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan melalui dari produk, place, promosi, dan yang lain-lainnya. Dan 4P ini diambil dari pendapat Cycle tahun 1992 mengatakan bahwa promosi dalam marketing yang disebut dengan marketing mix atau pembauran pemasaran merupakan mix dari produk, price, plus, dan promotion. Nah, terdapat perbedaan antara public relation dengan advertising. Nah, yang pertama yaitu public relation ini perannya lebih banyak ke bidang pemberian informasi pendidik dan menciptakan pengertian yang sama, pemahaman yang sama melalui pengetahuan. Sedangkan advertising ini berkaitan dengan iklan, periklanan,
lebih menekankan pada selling message dengan menekankan keterampilan yang aktif. Nah, kegiatan periklanan ini nantinya akan berhasil apabila kegiatan public relation yang diadakan sebelum itu telah mendapatkan pengetahuan, wawasan, atau pengertian dari orang, masyarakat, atau market, dan yang menjadi target kita terhadap produk dan layanan yang sedang dipromosikan. Nah, tujuan dari iklan ini adalah untuk menjual sesuatu dengan mempengaruhi daya pikir dari calon klien atau masyarakat, tapi soal kebenarannya karena kadang-kadang tidak seperti bombastik iklannya ketika dikaitkan dengan produk yang dihasilkan, tetapi berbeda dengan public relation. Kalau public relation ini mereka memberikan informasi, pengertian, pemahaman, informasi yang mendidik, berarti informasi yang real, benar terjadi. Mereka tidak akan menjual janji, tetapi memberikan kondisi yang sebenarnya. Nah, iklan ini nantinya yaitu akan mendorong kita untuk iklan ini nantinya akan mempengaruhi jalan pikir kita untuk membeli produk yang ditawarkan. Nah, hubungan kedua antara public relation dengan periklanan ini merupakan kegiatan yang berhasil. Kalau kegiatan public relation yang diadakan sebelumnya itu telah mendapatkan atau dapat menciptakan pengetahuan dan wawasan atau pengertian dari orang atau masyarakat yang menjadi market atau target kita terhadap produk atau jasa pelayanan yang sedang dipromosikan. Nah, jadi keberhasilan iklan itu ditentukan oleh keberhasilan public relation dalam menyampaikan informasi, menyampaikan atau mendidik masyarakat terhadap produk yang akan diiklankan tadi. Nah, tapi kalau belum, mereka akan butuh waktu yang panjang untuk kliennya memahami maksud dari iklan yang ditayangkan atau disampaikan tadi. Nah, adapun perbedaan antara PR dan marketing. Marketing ini yang sebagaimana yang telah kita ketahui, marketing ini merupakan pemasaran yang nanti akan dipasarkan oleh seseorang yang akan mempengaruhi produk kita. Nah, jadi marketing ini merupakan rangkaian suatu kegiatan yang mengatur arus barang dan jasa dari produsen kepada dan konsumen. Nah, dalam hal ini, tugas dan tanggung jawab public relation dan periklanan yang mengkomunikasikan segenap konsep dan gagasan dalam objek yang dipasangkan sehingga di benak klien sasaran yang tertanam adalah benih motivasi membeli apa yang telah dipromosikan oleh public relation atau oleh marketing tadi. Nah, usaha pemasaran yang didukung oleh public relation dan periklanan tidak terbatas pada pemasaran barang dan jasa komersial, melainkan untuk mempromosikan agar terciptanya dan tercapainya tujuan sosial, ekonomi, dan sosial budaya yang biasanya kita kenal dengan social marketing. Nah, terdapat perbedaan antara public relation dan publicity. Mungkin sebelumnya teman-teman bertanya, apa itu publicity? Nah, publicity ini adalah satu tugas dari divisi yang berupa kegiatan untuk menceritakan kepada masyarakat atau publik eksternal yang menjadi target kita tentang hasil produksi atau jasa perusahaan atau produk yang memang ingin dipublish. Jadi, publisitas ini merupakan kegiatan yang sebenarnya bisa dikontrol dan hasilnya itu bisa baik, bisa tidak. Bisa bermanfaat dan tidak bermanfaat. Bisa juga mendatangkan keuntungan atau justru sebaliknya, mendatangkan kerugian bagi kegiatan yang bersangkutan atau bagi pihak yang bersangkutan. Nah, publisitas ini biasanya menghasilkan suatu citra dan ini sangat berhubungan dengan informasi yang diperoleh dari publik. Publisitas ini melakukan dengan menjaga hubungan baik dengan pihak pers, sementara kinerja yang akan menjadi hubungan baik dengan lembaga dan pers adalah
pekerjaan PR. Nah, jadi dapat kita simpulkan, jadi kita berpijak pada PR, maka di dalamnya terdapat branding, marketing, dan advertising. Tetapi di dalam marketing hanya ada satu pekerjaan. Begitu juga dengan di branding dan advertising hanya terdapat satu pekerjaan. Secara parsial terjadi. Tapi kalau sudah dalam konteks PR, 3 hal ini ada di dalam kendali pekerjaannya public relation. Nah, kalau marketing, kerjanya dia menjual diri supaya diketahui apa yang sebenarnya yang belum diketahui. Jadi, kalau marketing ini nantinya akan menjual produk, jadi produk yang belum diketahui oleh masyarakat, maka akan diketahui oleh masyarakat. Nah, dalam konsep advertising, maka nanti yang akan mengiklankan, dia mesti berulang-ulang, butuh waktu panjang sampai orang lain paham. Kemampuan advertising, marketing, branding ini harus dimiliki oleh seorang PR. Mungkin sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.